Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari ini saya akan mengajak kembali saudara-saudara semua dimanapun saudara berada untuk mendengar firman Tuhan dan kita belajar bersama-sama apa yang mau Tuhan sampaikan pada hari ini buat kita semuanya agar kita berhasil dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Haleluya. Saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 26. Kitab Kejadian pasal 26 yang berjudul Ishak di negeri orang Filistin. Saudara boleh ambil Alkitab saudara, apakah di handphone atau Alkitab saudara, biar sama-sama kita belajar firman Tuhan ini. Dan saya percaya Roh Kudus akan menerangi hati saudara dan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Haleluya. Saya akan baca saudara Kejadian pasal 26 dari ayat 1, judulnya Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku." Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku." Sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku," karena pikirnya, "Jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya." Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu, dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbu dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Sampai sini saudara, sampai ayat 13. Saudaraku, kita mencatat bahwa kelaparan yang terjadi di negeri ini bukan yang pertama tetapi pada zaman Abraham, ayahnya Ishak, juga pernah terjadi kelaparan, saudaraku. Musim kemarau yang sangat panjang. Apa saja yang ditanam tidak akan bisa hidup, saudaraku. Banyak petani-petani gulung tikar, dan banyak pengusaha-pengusaha yang berhubungan dengan makanan itu tidak bisa bekerja lagi karena tidak ada air, tidak ada hujan. Dan di mana tidak ada hujan, tidak ada kehidupan, saudaraku. Nah, saudara bisa bayangkan apa jadinya kalau hujan tidak datang. Maka semua ladang-ladang itu akan menjadi kering, dan bukan hanya kering, tetapi mengeras, saudaraku. Tanah-tanah ladang itu akan pecah-pecah dan seperti batu kerasnya. Saudara boleh lihat bagaimana musim kemarau menimpa daerah ini, saudaraku, sehingga tidak ada makanan. Nah, saudara lihat, di mana tidak ada makanan, itu berarti terjadi yang namanya kesusahan besar, saudaraku. Percuma orang punya banyak uang, percuma orang punya banyak harta, tetapi kalau tidak ada makanan, orang akan merana dan menderita. Haleluya. Karena kalau orang punya uang tetapi tidak ada makanan, mereka mau cari kemana, saudaraku? Mereka nggak bisa dapat makanan.
Orang boleh punya banyak uang, tetapi kalau orang tidak punya makanan, orang pasti akan mati kelaparan. Tetapi kalau orang punya makanan, sekalipun tidak punya banyak uang, saudaraku, tapi dia punya harapan, punya hidup untuk di masa yang akan datang. Ketika musim kelaparan ini terjadi, saudaraku, Ishak sempat ingin melarikan diri ke Mesir. Karena di Mesir selalu ada makanan, dan di Mesir itu adalah melambangkan suatu kota yang penuh dengan kelimpahan, saudaraku. Itu seperti kota-kota lain yang ada di Indonesia, dan Indonesia adalah ibu kotanya. Kalau terjadi kelaparan mungkin di belahan bagian timur, maka orang-orang yang ada di belahan timur itu akan meninggalkan tempatnya dan pergi ke ibu kota, karena di ibu kota ini banyak makanan, karena di ibu kota ini dengan mudahnya mengimpor dari negara-negara lain, saudaraku. Jadi di ibu kota ini apa saja ada. Dan itu sebabnya kalau terjadi kelaparan di daerah timur misalnya, maka orang-orang dari timur itu akan secara terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke ibu kota agar mereka mendapat makanan. Nah, di sini kejadiannya, saudaraku, ya, sekali lagi saya akan baca. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah, hebatnya, saudaraku, Ishak ketika dia sama-sama menghadapi kelaparan dengan penduduk yang ada di sekitarnya, saudaraku, Ishak mulai berpikir, Ishak mulai mengambil langkah alternatif bahwa dia akan pergi meninggalkan tempat itu dan pergi ke Mesir, saudaraku, untuk mencari jalan selamat. Tetapi waktu dia berencana untuk pergi ke Mesir, dia berdoa kepada Tuhan apakah langkahnya adalah langkah yang diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan bilang? Tuhan berkata dan menampakkan dirinya kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Lalu ayat 3, tinggallah ia di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, saudaraku. Nah, Ishak ingat dengan janji Tuhan kepada ayahnya Abraham bahwa Allah akan memberkati Abraham dan keturunannya. Lalu Ishak mulai mengambil langkah iman, saudaraku. Dia tetap tinggal di negeri itu, di Gerar, saudaraku, dan dia mulai percaya kepada Tuhan bahwa janji Tuhan tidak pernah diingkari oleh Tuhan. Apa saja yang Tuhan janjikan semuanya digenapi. Dan Ishak sudah melihat bagaimana ayahnya Abraham percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Abraham tidak pernah gagal dalam usahanya. Abraham diberkati dan Abraham penuh dengan kekayaan dan kelimpahan. Itu sebabnya Ishak mulai masuk dalam dimensi janji Allah, saudaraku. Sebab apa yang sudah Allah janjikan kepada ayahnya Abraham itu akan turun kepada Ishak. Demikian firman Tuhan. Lalu, saudaraku, saya langsung lompat di ayat 12, ya. Di tengah-tengah musim kemarau itu, saudaraku, di tengah-tengah musim kemarau itu, di mana-mana tanah ladang kering, di mana-mana tanah-tanah yang ada di sawah-sawah itu mulai pecah-pecah dan menjadi batu. Tetapi di ayat 12 ini saya akan lompat saja. Ini kisah tentang ketaatan Ishak, tentang janji Tuhan, saudaraku. Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau dan tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu aku
akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ada jaminan, saudaraku, ada jaminan yang Allah berikan kepada Ishak, yaitu karena bapaknya Abraham taat dan setia kepada Allah, maka Allah berjanji untuk memberkati Ishak juga, saudaraku. Haleluya. Berkat Abraham itu turun kepada Ishak, dan Ishak meresponi janji Tuhan itu. Dan itu sebabnya di ayat 12 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat kisah ini dengan nyata, saudara boleh bayangkan apa yang Ishak kerjakan ketika musim kemarau panjang itu sedang terjadi, saudaraku. Tidak ada hujan, tetapi Ishak nekat, saudaraku. Ishak memiliki iman yang betul-betul nekat di hadapan Tuhan, sebab dia percaya Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati apa yang Tuhan katakan. Lalu di tengah-tengah musim kemarau itu, saudaraku, Ishak mulai mencangkul ladang dan tanah di sana, saudaraku. Apa yang terjadi? Orang-orang lewat dan berbicara kepada Ishak, Ishak, apa yang sedang kau kerjakan di sini? Bukankah sekarang ini musim kemarau? Bukankah sekarang ini musim panas yang panjang? Semua orang petani di sini tidak ada yang berani untuk berladang lagi, karena apa saja yang ditanam pasti mati. Bagaimana benih-benih yang akan kau tabur nanti bisa hidup sementara hujan tidak turun? Tetapi Ishak tidak mendengarkan perkataan orang fasik. Ishak tidak mendengarkan nasihat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Ishak mengambil langkah iman, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dia berkata dalam hatinya waktu dia mencangkul tanah itu, sekalipun dengan sekuat tenaga untuk memecahkan tanah-tanah yang keras itu, saudaraku, dia berkata dalam hatinya bahwa Tuhan menyertaiku dalam pekerjaan ini. Saudaraku, dan banyak orang-orang datang mengatakan bahwa Ishak ini sudah mulai gila karena Ishak mengerjakan tanah yang kering. Ishak mencoba mencangkul di musim kemarau. Tentunya Ishak akan menghabiskan banyak tenaga karena tanah itu begitu keras, tanah itu begitu sulit untuk dijadikan gembur, saudaraku. Tetapi Ishak berpegang kepada janji Tuhan. Dia tidak mendengarkan apa kata orang. Mau orang bilang dia gila kek, mau orang katakan dia mulai sinting kek, mau orang katakan dia ini melakukan pekerjaan yang sia-sia kek. Di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kesulitan, dia mulai mengerjakan pertanian. Di tengah-tengah musim kemarau panjang, dia coba menanam sesuatu, dan orang berkata tidak akan mungkin bisa hidup, tidak akan mungkin berhasil kalau orang berkata apa yang dikerjakan oleh Ishak, saudaraku. Tetapi Ishak tidak mendengarkan apa kata orang. Saudara tahu apa yang terjadi? Di ayat 12 ini dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kenapa bisa, saudaraku, Ishak bisa panen dengan limpahnya? Dan dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saya mau bilang kepada kita, saudaraku, bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin menurut kacamata orang, saudaraku, bahwa tanah yang di permukaan itu tanah yang tidak mungkin memberi pertumbuhan kepada benih-benih yang ditabur oleh Ishak, saudaraku. Tetapi di dalam hati Ishak, Tuhanlah yang mengerjakannya. Memang Ishak yang bekerja mencangkul tanah-tanah yang kering itu, tetapi di dalam hati Ishak, Tuhanlah yang mengerjakannya, saudaraku. Bukan Ishak, tapi orang melihat bahwa Ishak yang bekerja. Dan orang mengatakan gak mungkin Ishak, gak mungkin bisa hidup deh benih-benih yang kau tanam. Tetapi Ishak percaya waktu Ishak mulai mengerjakannya, bukan Ishak yang bekerja, tetapi Tuhanlah yang bekerja, saudaraku. Haleluya. Apa yang terjadi, saudaraku? Begitu Ishak mulai menaburkan benih-benih dengan iman, saudaraku, di tanah itu, Tuhan yang memberikan kehidupan kepada benih-benih itu. Satu keajaiban terjadi ketika malam tiba, saudaraku. Ketika malam tiba dan orang-orang tidak melihat sesuatu keajaiban terjadi, Tuhan menyirami tanaman-tanaman itu.
Tuhan menyirami tumbuh-tumbuhan yang sedang ditabur oleh Ishak itu, saudaraku, sehingga tanaman-tanaman atau benih itu hidup. Dan orang-orang besoknya bingung, loh, ini tanaman yang ditanam Ishak ini bisa tumbuh, dari mana bisa dia tumbuh sementara semua yang ada di sekitar itu kering, saudaraku. Saya mau bilang keajaiban ini, saudara, bahwa Tuhan sanggup menyediakan dan membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab Tuhanlah yang mendesain seluruh bumi ini dan beserta isinya. Manusia tidak bisa menyelami pikiran Tuhan. Manusia tidak bisa menyelami apa yang Tuhan bisa kerjakan. Tetapi Ishak percaya bahwa Tuhan yang mengatakannya dan Tuhan yang berjanji kepada Ishak, sehingga Ishak diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Ishak dengan iman yang nekat, dia mulai menabur benih, dan benih itu tumbuh, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Benih itu tidak mati. Tetapi Tuhan dengan keajaibannya, Tuhan dengan kekuatannya, Tuhan dengan kuasanya mengeluarkan air, mata air dari bawah bumi dan tepat di bawah akar pohon-pohon itu, saudara. Sehingga pohon-pohon itu berbuah. Pohon-pohon itu tumbuh dan besar. Pohon-pohon itu menghasilkan buah 100 kali lipat, saudaraku. Haleluya, haleluya. Saya mau bilang sama kita semuanya, kalau kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa kata orang, kita tidak akan berhasil. Kalau kita bekerja dan kita mengusahakan sesuatu, kalau kita ingin melakukan sesuatu dan berusaha, tetapi kita melihat situasi dan musim, pengkhotbah berkata kita tidak akan berhasil, saudaraku. Tuhan mengajarkan sesuatu yang luar biasa kepada Ishak. Waktu Ishak mengandalkan Tuhan, bagi Ishak tidak ada yang tidak mungkin, karena Tuhan mengerjakan buat dia, saudaraku. Haleluya. Saya mau bilang pada siang hari ini buat saudara, sekarang memang mungkin lagi keadaan sulit, saudaraku. Ada yang namanya, kita tahu sekarang, wabah virus corona, dan membuat semua orang, bahkan semua usaha mulai menurun drastis. Banyak bisnis-bisnis, pengusaha-pengusaha gulung tikar, pabrik-pabrik banyak mem-PHK karyawannya. Bahkan pengusaha-pengusaha yang ada di mall sekarang juga memecat karyawannya. Banyak sekali terjadi pengangguran sekarang, saudaraku. Usaha-usaha semuanya pada kaku dan akhirnya mati suri dan akhirnya berhenti. Kenapa, saudaraku? Karena mereka berpaku kepada apa yang terjadi pada saat ini. Mereka tidak berpikir, mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka tidak minta nasihat Tuhan apa yang harus mereka kerjakan. Sekalipun saat-saat seperti ini, saudaraku. Ishak sebenarnya kalau menurut akal pikiran manusia, dia tidak akan menabur di tempat di mana musim kemarau dan kelaparan itu terjadi. Tetapi dia selalu andalkan Tuhan. Bahkan Ishak melakukan seakan-akan bertentangan dengan apa yang terjadi pada saat itu. Di musim kelaparan itu susah mencari makanan, tetapi Ishak mencoba untuk melawan arus, saudaraku. Justru dia menabur dan menanam benih di tempat itu. Tetapi karena dia mengandalkan Tuhan, Tuhan menyanggupkan pekerjaan Ishak, sehingga apa yang dia kerjakan dijadikannya berhasil, saudaraku. Haleluya. Dan saya mau kasih tahu Bapak kepada kita semuanya lewat peristiwa apa yang dihadapi oleh Ishak ini, agar kita tidak boleh berhenti, agar kita tidak boleh stuck. Sekalipun kita lihat banyak sekali krisis yang terjadi saat ini, banyak usaha-usaha, bahkan bisnis-bisnis yang melemah dan akhirnya bangkrut, saudaraku. Akhirnya mereka gulung tikar. Tapi saya mau bilang, jikalau engkau anak Allah, jikalau engkau anak-anak Tuhan, engkau bisa minta kepada Tuhan, engkau bisa minta nasihat kepada Tuhan, engkau bisa minta pencerahan kepada Tuhan. Tuhan akan mengajari engkau untuk melakukan, bahkan mengerjakan bisnis, sekalipun di tengah-tengah badai seperti sekarang, sekalipun di tengah-tengah persoalan yang begitu rumit, yang begitu lama dan begitu panjang, agar engkau tidak kelaparan, agar engkau tidak menjadi miskin, agar engkau tidak menjadi melarat, tetapi engkau diberkati luar biasa. Saat ini juga, siang hari ini juga, engkau berdoa kepada Tuhan. Apabila engkau seorang pedagang, apabila engkau seorang pebisnis, pengusaha, apabila engkau seorang yang memiliki karyawan banyak,
engkau berdoa saat ini dan minta nasihat Tuhan, langkah apa yang harus engkau kerjakan. Saya percaya Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan membuka jalan yang baru bagi engkau. Haleluya. Dan lewat krisis COVID-19 ini, Tuhan mengajari kita agar kita tidak lagi memegang dengan pola lama, tapi kita melakukan cara baru dari Tuhan. Kita minta program baru dari Tuhan, kita minta software baru dari Tuhan, karena software lama sudah tidak update lagi, karena cara lama tidak bisa untuk mendukung kehidupan kita lagi. Kita minta nasihat dari Tuhan, dan saya percaya jika Tuhan berkata dan menasihati saudara, dan saudara bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya percaya Tuhan sendiri yang akan melakukannya buat saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dikatakan di ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Udah jelas saudaraku, di tengah-tengah musim kelaparan, tetapi Ishak menghasilkan gandum. Di tengah-tengah orang sedang sulit mencari makanan, tetapi Ishak mempunyai makanan yang banyak. Ia mempunyai lumbung-lumbung yang penuh. Itu sebabnya saudaraku, orang-orang percuma punya duit banyak tetapi tidak punya makanan. Mereka tidak punya arti. Keuangan mereka, harta mereka tidak ada harganya, sebab makanan lebih penting daripada harta kekayaan. Haleluya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Haleluya. Itu benar-benar firman Tuhan yang meneguhkan. Sebab jikalau engkau bisa makan hari ini, engkau masih bisa hidup dan punya harapan untuk hari esok. Tapi percuma engkau punya banyak duit, tetapi kalau makanan tidak ada, di mana-mana tidak ada yang menjual makanan, engkau tidak ada gunanya, saudaraku. Dan Ishak benar-benar mengambil langkah profetik yang luar biasa. Dia justru panen besar di tengah-tengah musim kemarau, dan orang-orang membeli makanan bukan dengan seperti harga biasa. Mungkin sebiasanya kalau saya bilang dari ukuran sekarang, kalau 1 kilogram atau 1 liter harganya biasanya 10.000, saudaraku, seperti saat sekarang. Tapi Ishak pada saat itu dia jual 1 liter 100.000, saudaraku. Kenapa? Orang tidak bisa membantah, karena orang membutuhkan makanan. Orang harus cari makanan ke luar negeri, saudaraku. Sangat mahal, lebih mahal daripada apa yang dijual oleh Ishak. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa bagi Ishak dengan cara dia berdiam, jangan keluar dari tanah Gerar ini. Tetaplah di situ, sebab Tuhan akan berjanji memberkati Ishak, saudaraku. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saya akan membaca dari ayat 12, saya ulangi 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Ini kuncinya, saudaraku. Kalau saudara punya hubungan baik dengan Tuhan, kalau saudara mengandalkan Tuhan setiap waktu, dan saudara selalu bersekutu dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan menuntun saudara. Tuhan akan memberikan petunjuk kepada saudara tentang apa yang akan saudara harus kerjakan tahun ini. Saya percaya saudara tidak akan jadi bangkrut. Saya percaya usaha saudara pasti akan semakin maju. Saya percaya bisnis saudara tidak akan turun, tetapi bisnis saudara akan semakin naik, sebab Tuhan yang akan memimpin usaha saudara. Tuhan yang akan memberkati usaha saudara. Tuhan yang akan melindungi usaha saudara. Saudara coba bayangkan kalau Ishak sedang menabur, saudaraku. Di tengah-tengah kelaparan itu, bukan hanya manusia saja yang kelaparan, tetapi burung-burung di udara, binatang-binatang, makhluk lain juga kelaparan, saudara, dan ingin makan. Tetapi hebatnya Tuhan, kalau Tuhan sudah tentukan berkat itu buat Ishak, tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang bisa ambil dari tangan Ishak kalau Tuhan sudah menyerahkannya untuk Ishak. Bahkan serangga, burung-burung pun tidak bisa menyentuh tanaman-tanaman itu. Burung-burung seperti hama-hama lain tidak bisa makan makan tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh Ishak. Tidak bisa, saudaraku. Bahkan pagi, siang, dan malam Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk memagari semua persawahan atau ladang yang ditanam oleh Ishak, saudaraku. Karena janji Tuhan harus digenapi, saudaraku. Dan saya mau bilang, saudaraku, pada siang hari ini, kalau Tuhan sudah memberi petunjuk kepadamu dan engkau mengerjakannya dengan setia dan taat,
maka Tuhan berjanji akan memberikan keberhasilan itu kepadamu. Tuhan tidak segan-segan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menutup bungkus engkau, memagari engkau, sehingga tidak ada ngengat dan karat, tidak ada pencuri perampok, tidak ada roh kemiskinan turun ke atasmu, tetapi berkat-berkat bangsa-bangsa akan mengalir ke rumahmu, dan engkau akan menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saya akan buka dari Mazmur ayat 1, dari Mazmur pasal 1. Haleluya. Apa yang dikerjakan oleh Ishak ini sebenarnya teladan yang sudah disampaikan Raja Daud, saudaraku, di Mazmur 1. Haleluya. Ya, kita akan baca, perhatikan Alkitab saudara. Mazmur 1 judulnya Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan apa yang dihadapi oleh Ishak tadi persis seperti di ayat 1 ini, saudaraku. Orang-orang mencibirkan Ishak, orang-orang mengata-ngatai Ishak tentang apa yang dikerjakan Ishak di tengah-tengah musim kemarau, saudaraku. Dan orang-orang mengatakan pasti gak akan mungkin berhasil deh Ishak itu, karena kemarau masih lama, mungkin 2 tahun lagi, dan tidak ada hujan. Dari mana tanaman itu hidup, saudaraku? Dan orang-orang berkata demikian kepada Ishak, tapi Ishak tidak mendengarkan itu. Ishak tidak gentar sedikit pun. Ishak tidak ciut hatinya, tetapi dia berpegang kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, jikalau Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Maka apa yang dikerjakan oleh Ishak ini Tuhan berkati, saudaraku. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata Taurat adalah perintah-perintah Tuhan. Kata Taurat adalah apa yang difirmankan Tuhan, ketetapan Tuhan. Dan tadi dikatakan bahwa Abraham selalu taat kepada perintah Tuhan, selalu melakukan kewajibannya dan mentaati ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan Abraham tidak pernah lupa tentang segala sesuatu kewajibannya untuk datang menyenangkan hati Tuhan. Dan Ishak taat, saudara, ketika dia sedang mau lari dari kenyataan, dia mau pergi ke Mesir. Allah berfirman, Ishak, jangan tinggalkan daerah ini. Aku akan memberkati engkau, dan engkau akan menjadi orang yang diberkati. Dan karena engkau, orang-orang semua juga diberkati. Saudaraku, Ishak taat atas ketetapan Tuhan. Itu sebabnya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, saudaraku, ini satu poin yang luar biasa, saudaraku. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekali lagi saya ulang, coba perhatikan ayat ini, saudaraku. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika saya baca ayat ini, di ayat ketiga ini, saudaraku, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, ternyata pohon ini tidak selalu ditanam di tepi aliran air. Firman Tuhan ini berkata, ia seperti pohon, saudaraku, yang ditanam di tepi aliran air. Dan saya baru tahu bahwa pohon-pohon yang ditanam oleh Ishak ini adalah masuk dalam dimensi Allah. Di ayat 3 ini, ia seperti pohon, perhatikan ya, pohon-pohon Ishak ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sekalipun Ishak menanamnya di tempat yang tidak ada air, saudaraku, di tanah yang kering, tapi pohon ini seperti ditanam di tepi aliran air, saudaraku. Itulah kuasa Tuhan. Manusia melihat bahwa permukaan tanah itu kering, tapi di bawahnya akar-akar pohon itu mendapatkan asupan air seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudaraku. Itu artinya bahwa pohon ini tidak berarti ditanam di tepi aliran air. Sekalipun pohon itu ditanam di padang gurun, sekalipun pohon itu ditanam di atas bukit yang kering, sekalipun pohon itu ditanam di tempat yang
Tidak lazim sekalipun pohon itu ditanam di tempat yang mungkin membahayakan dirinya karena tidak ada harapan, saudaraku. Tapi saya mau pastikan ayat 3 ini kuncinya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudaraku. Haleluya. Ishak benar-benar mengerti isi hati Tuhan. Ishak benar-benar mengerti bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Ishak benar-benar mengerti bahwa apa yang Tuhan katakan itu pasti akan digenapi, saudaraku. Haleluya. Saat ini saudara, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya percaya saudara mulai mengerti bahwa sekalipun musim krisis sekarang melanda dunia karena COVID-19 ini, saya mau pastikan saudara jangan patah semangat, jangan berkecil hati, jangan engkau tenggelam dengan musim ini, tetapi datang kepada Tuhan dan minta nasihat Tuhan, minta pernyataan Tuhan, agar engkau diberikan jalan, agar engkau dituntun, agar engkau diberikan agar engkau diberikan satu jalan baru sehingga engkau dapat melewati masa krisis ini dengan penuh dengan kelimpahan. Haleluya. Jangan pernah pertahankan, jangan pernah bertahan dengan cara lamamu. Jangan engkau bersikeras sekalipun engkau punya pengalaman puluhan tahun, sekalipun engkau punya pengalaman mungkin dalam bidangmu, tapi dalam saat-saat ini, waktu dunia sedang mengalami krisis karena COVID ini, engkau bicara kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kepadamu program yang baru, rencana yang baru untuk memberkati engkau maju dan melangkah. Sekalipun engkau belum punya pengalaman, sekalipun engkau belum terbiasa dengan pekerjaan itu, tapi saya mau bilang saudaraku, Tuhan sedang memimpin engkau keluar dari krisis kepada berkat kelimpahan. Haleluya. Ishak melewati masalah itu, saudaraku, dan orang-orang banyak sedang pergi pindah dari daerah itu ke daerah lain untuk mencari jalan selamat, tetapi Ishak tidak melakukannya karena Tuhan melarang dia pergi ke Mesir, tetapi dia tetap di Gerar untuk mengerjakan ladangnya dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ayat 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik itu takut dengan segala sesuatu dan tidak pernah percaya bahwa Tuhan itu ajaib. Tapi orang-orang benar, sekalipun di tengah-tengah krisis, sekalipun di tengah-tengah persoalan yang mungkin secara fisik tidak bisa dihadapi, tapi orang-orang benar yang mengandalkan Tuhan pasti akan diluputkan. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau engkau diberkati lewat program ini, saudaraku, saudara boleh mendukung pelayanan hambanya lewat menekan tombol subscribe, like dan share. Jikalau engkau diberkati dengan program ini, tolong bagikan kepada orang-orang lain juga, agar orang-orang lain bisa diberkati, agar orang-orang lain bisa mendapat kekuatan yang baru, agar orang-orang lain tidak frustasi, tidak stres, dan akhirnya mengambil langkah-langkah yang salah, dan mereka percuma untuk pergi kepada langkah-langkah kefasikan karena tidak akan ada solusi, sebab Tuhanlah yang menguasai seluruh alam semesta ini, dan oleh sebab itu kita hanya bisa mengandalkan Tuhan yang dapat menolong kita dalam segala hal. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Terima kasih pada siang hari ini. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dengar. Saya berharap saudara diberkati oleh Tuhan, dan saya berdoa agar setiap pekerjaan usaha saudara, bahkan apa yang saudara akan mulai, sesuatu yang baru yang Tuhan akan beritahukan kepada saudara. Tuhan sudah menentukan orang-orang dari seluruh penjuru dunia ini, saudaraku, untuk membutuhkan apa yang saudara kerjakan. Tetaplah setia, tetaplah percaya kepada Tuhan. Saudara pasti akan diberkati dengan luar biasa. Sebelum saya tutup
video ini saya akan berdoa buat saudara. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu pada siang hari ini. Bapak, pada hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu tentang apa yang dihadapi oleh Ishak Tuhan di tengah-tengah musim kelaparan yang terjadi di negeri itu Tuhan, di Gerar, dan musim kemarau panjang yang menyebabkan tanaman-tanaman tidak bisa tumbuh dan hidup, sehingga para petani-petani semuanya meninggalkan pekerjaannya, dan mereka percuma Tuhan, punya harta, punya uang yang banyak, tetapi mereka tidak punya makanan. Sebab apabila manusia tidak makan, mereka pasti akan mati dan mereka tidak akan bisa bertahan. Tetapi Ishak Engkau larang untuk pergi ke Mesir. Ishak yang tadinya Tuhan juga akan lari dari kenyataan dan pergi ke Mesir untuk mengambil jalan selamat, tetapi Engkau berjanji kepada Ishak bahwa Tuhan akan memberkati dia, karena ayahnya Abraham adalah orang yang setia. Ayahnya Abraham adalah orang-orang yang taat, yang selalu melakukan perintah-perintah Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu sebabnya berkat Abraham juga akan turun kepada Ishak, dan Engkau melihat Ishak di tengah-tengah kesulitan ya Tuhan. Itu sebabnya Ishak berpegang kepada janji Tuhan dan melihat kesaksian ayahnya, bagaimana ayahnya tidak pernah jatuh miskin karena dia tetap setia kepada Tuhan dan taat dan percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Ishak tetap di Gerar dan dia mulai menabur, dan orang-orang berkata kepadanya bahwa dia adalah manusia yang gila, menabur dan menyemai benih di musim kemarau panjang di mana tidak ada air dan tidak ada hujan. Tetapi orang-orang fasik itu tidak mengerti bahwa Engkaulah yang memberi kehidupan, Engkaulah yang memberikan keajaiban Tuhan. Seperti Mazmur 1 berkata bahwa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebuah keajaiban terjadi Tuhan, bahwa Engkaulah yang memberikan kehidupan. Sekalipun di permukaan bumi ini kering, tetapi Engkau sanggup mengeluarkan mata air dari bawah tanah dan mensuplai makanan bagi tumbuh-tumbuhan yang ditanam di ladang Ishak ini Tuhan. Sehingga pada tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat, dan ia menjadi orang yang kaya dan kian hari bertambah kaya, dan semakin hari semakin kaya Tuhan, karena makanan yang dia jual kepada banyak orang yang membutuhkan makanan itu Tuhan, dan harganya sangat mahal. Aku berdoa kepada setiap saudara-saudaraku yang menonton YouTube ini Tuhan. Mungkin mereka sedang mengalami krisis karena usaha mereka sedang mandek. Mungkin mereka sedang mengalami kesulitan keuangan karena pekerjaan mereka. Mungkin ada di antara saudara-saudaraku Tuhan yang di PHK. Mungkin ada di antara mereka Tuhan yang sedang berhenti melakukan bisnis Tuhan, karena mereka menganggap tidak ada lagi langkah jalan untuk maju Tuhan. Tapi pada hari ini Bapakku berdoa agar mereka kembali kepada Tuhan, agar mereka meminta nasihat dari Tuhan, agar mereka mendengarkan perintah Tuhan. Aku percaya Tuhan, jika Engkau yang sudah berjanji kepada mereka, Engkau akan memberkati mereka luar biasa Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah krisis dunia yang sedang melanda karena COVID-19 ini Tuhan, banyak pabrik-pabrik sedang mem-PHK karyawan, banyak pengusaha-pengusaha yang merumahkan karyawannya Tuhan, sehingga banyak pengangguran Tuhan. Inilah saatnya anak-anak Tuhan membuktikan bahwa Tuhan itu ajaib. Inilah saatnya anak-anak Tuhan membuktikan bahwa Tuhan sanggup menolong mereka di tengah-tengah perkara-perkara yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Allah mungkin. Tuhan, aku berdoa Tuhan Yesus, berkati pekerjaan tangan mereka pada saat mereka menyerahkan usaha mereka ke dalam tangan-Mu. Berkati dengan limpah Tuhan. Engkau yang menentukan pembeli-pembeli, Engkau yang menentukan orang-orang yang membutuhkan jasa-jasa mereka Tuhan, sehingga mereka diberkati luar biasa, sehingga roh kemiskinan, roh kelaparan itu tidak akan menguasai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berpegang kepada janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, yang pada saat ini saudara-saudaraku yang sakit, mari Tuhan sembuhkan Bapa. Mereka yang stres, depresi karena persoalan ekonomi mereka Tuhan, karena mereka harus membayar utang-utang mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, buka jalan Tuhan. Bahkan pintu-pintu gerbang yang selama ini berkarat dan tidak bisa terbuka Tuhan, hari ini ketika mereka berseru minta tolong kepada Tuhan, pintu-pintu gerbang itu dilumasi dari surga dan terbuka, dan berkat-berkatnya mengalir ke rumah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Aku percaya Tuhan, kalau Ishak diberkati, kalau Abraham diberkati, kami juga diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sekali lagi saya mau katakan, jikalau saudara diberkati oleh Tuhan lewat program video ini, saudara boleh share, bagi ke grup-grup saudara, agar banyak orang-orang, anak-anak Tuhan ditolong dan diberkati. Saudara bisa
pencet tombol subscribe, like, dan share agar pelayanan ini terus bisa berjalan dan agar saya bisa senantiasa menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang memberkati kita semuanya, agar Injil dapat diberitakan sampai ke seluruh dunia. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.